Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, perjuangan menjadi musisi atau kelompok band yang terkenal bukanlah hal yang mudah. Namun hal itu bukan menjadi penghalang untuk terus berkarya. Seperti sebuah band di kota Makassar yang masih terus meretas jalan untuk bisa menjadi band yang patut diperhitungkan. Mulai dari lagu berjudul Sampai Jumpa di Makassar hingga lagu Malam telah menemani penikmat musik di Indonesia. Lantas seperti apa profil dan perjuangan band ini? Sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Saya sapa terlebih dahulu ada Mas Adian. Selamat pagi. Halo, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Adian selaku vokalis dari band Kawan Pencerita. Iya. Selanjutnya saya sapa ada Mas Fajar. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Aman, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Selaku Mas Fajar ini selaku gitaris Iya. dari band Pencerita, dan juga saya sapa ada Mas Zul. Ya, halo. Selaku drummer dari band Pencerita. Selamat pagi, Mas Zul. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ngobrol banyak nih buat Mas Adian, Fajar, dan Zul, kita akan melihat terlebih dahulu video klip dari Sampai Jumpa di Makassar oleh Kawan Pencerita, yang mana video klipnya ini berasal dari potongan-potongan video dari para pendengarnya. Kita simak yang satu ini. Apa kabarmu di sana? Sudah cukup lama kita jauh. Terasa lelah hati menahan rasa rindu. Bila nanti aku datang, kan ku jemput kau meski di Sudiang. Kan ku ajak kau jalan mengitari ujung pandang. Jaga selalu pola makanmu, kurangi begadangmu. Perhatikan kesehatanmu saat ku tak di sampingmu. Semakin dekat hari semakin jantung berdebar, membuatku tak sabar segera tiba di Makassar, menjemput kenangan yang perlahan mulai pudar. Semakin dekat hari semakin jantung berdebar, membuatku tak sabar segera tiba di Makassar, menjemput kenangan yang perlahan mulai pudar. Semakin dekat waktu semakin hati tak menentu untuk segera berjumpa denganmu. Sabarlah menunggu hingga nanti kita bertemu. Semakin dekat hari semakin jantung berdebar, membuatku tak sabar segera tiba di Makassar, menjemput kenangan yang perlahan mulai pudar.
Sudah kita saksikan bersama-sama video klip dari Sampai Jumpa di Makassar dari kawan pencerita. Saya mau ke Mas Adian dulu selaku vokalisnya. Mas Adian, kawan pencerita ini merupakan salah satu band di Makassar yang telah memiliki beberapa lagu. Sejak awal bisa diceritakan tidak bagaimana kemudian latar belakang band ini bisa terbentuk, Mas Adian? Ya, jadi kawan pencerita itu sebetulnya kami ketemunya di kampus ya. Kan kita sama-sama aktif di lembaga. Saya sama Fajar itu satu kampus, tapi aktif di lembaga kesenian, lembaga musik pada saat itu. Terus Zul juga aktif di lembaganya, beda kampus, tapi karena kita biasa berinteraksi melalui aktivitas lembaga, akhirnya kita bisa ketemu gitu. Akhirnya terbentuklah band kawan pencerita gitu. Iya. Yang mulai ini yang mengajak siapa nih, Mas Adian? Mas Adi. Mas Adi. Jadi waktu Mas Adian ngajak, Mas Fajar dengan Mas Zul ngomongnya gimana? Langsung oke-oke aja gimana Mas Fajar? Kalau awalnya sebenarnya saya sama Adi itu bersamaan. Yang bikin kawan pencerita itu awalnya berdua dulu. Jadi formasi awalnya itu cuma 2 orang. Cuma semakin kesini kami rasa kayaknya instrumennya kurang. Jadi cari personil lain, akhirnya ketemu sama Kasul, kebetulan juga dikenal sama Adi. Oke, jadi itu kemudian yang membuat 3 serangkai ini ya bertahan sampai sekarang. Tapi awalnya itu di tahun berapa Mas Adi? Awalnya itu tahun 2019. Iya, itu yang masih formasi berdua itu awalnya. Terus akhir tahun 2019 ya, kita ada panggilan main di Bone kalau nggak salah. Itu terus kita kayaknya bagus kalau misalnya ada instrumen lain kayak misalnya drum gitu ya. Akhirnya saya hubungi lah Sul, karena kebetulan saya kenal sama Sul, jadi saya kabari mau ndak jadi drummer band gitu. Terus ternyata beliau bapak ini mau mengiyakan gitu ya. Iya. Di awal tahun 2019 cuman berdua sama Mas Fajar, kemudian Mas Sul bergabung dan bertahan hingga sekarang di tahun 2025 ini. Nah, ada tidak filosofi dari namanya? Nama bandnya kan kawan pencerita. Jadi itu seperti apa Mas Adi? Ya, kalau namanya itu sebetulnya kami dari nama komunitas dulunya. Kawan pencerita itu komunitas nulis. Jadi karena saya anak sastra, kebetulan jadi saya senang nulis dan saya sempat ngajak teman-teman saya untuk ayo bikin akun pada saat itu di Instagram kalau nggak salah ya. Di Instagram sama di Facebook. Itu kami bikin akun untuk bikin puisi-puisi, untuk bikin quotes-quotes itu pakai nama kawan pencerita. Gitu. Terus setelah itu cukup lama tidak aktif teman-teman yang nulis, akhirnya karena saya senang musik juga, akhirnya saya kayaknya bagus kalau ini kawan pencerita jadi nama band juga gitu. Akhirnya saya minta izin sama teman-teman saya dan pakai nama kawan pencerita jadi nama band gitu. Jadi Mas Fajar ini memang bagian juga dari kawan pencerita atau seperti apa? Iya, kalau yang kawan pencerita yang nulis itu beda komunitas orang-orang. gitu Iya, ya. Oke, Mas Fajar mungkin bisa menjelaskan sejauh ini kawan pencerita membawa genre musik seperti apa Mas Fajar? Iya, sebenarnya kami tidak mencoba untuk memetakan. Cuma sejauh ini yang kami bawakan teman-teman biasa sebut pop alternatif. Jadi semua bisa masuk. Cuma itu tidak membatasi teman-teman untuk akhirnya hanya bergerak di genre itu saja. Karena semakin kesini teman-teman mencoba untuk eksplor di beberapa genre di luar itu. Jadi teman-teman tidak membatasi genre yang akhirnya itu kesannya membatasi teman-teman untuk membuat karya nantinya. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi tidak membatasi genre gitu ya dalam berkarya menghasilkan sebuah musik yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Saya kembali ke Mas Zul. Lantas kemudian sejauh ini kawan pencerita sudah menghasilkan berapa karya Mas Zul? Sekarang sudah ada 8 lagu. Jadi pertama di tahun 2022 kawan pencerita merilis satu EP yang berisi 5 lagu yang bertajuk Kabar Baik. Kemudian sekarang itu sudah ada rilis
3 lagu, single 3 lagu menuju album kedua. Jadi kami sedang menggarap album kedua seperti itu. Jadi sekarang sedang dalam proses menggarap album kedua gitu. Iya. Dalam membuat sebuah album sebenarnya tantangannya apa sih Mas Adi? Kalau tantangan membuat karya itu sebetulnya mungkin karena kami yang seperti tadi dibilang Fajar bahwa kami lagi suka explore musik gitu. Jadi sebetulnya biasa kami bingung ini mau dibawa kemana lagunya. Kita lebih ke lama di eksplorasinya sih sebetulnya. Gitu. Kalau misalnya konsep yang penting kan sudah ada satu kesatuan konsep yang mau dibawakan menjadi sebuah album gitu. Terus iya kayaknya itu ya. Iya. Itu. Lama dieksplorasi konsepnya, ini lagu misalnya ada satu lagu yang ini mau diarahkan kemana sih ini lagu gitu. Jadi pengarahannya itu juga menjadi ternyata menjadi satu tantangan juga gitu ya untuk sebuah band menciptakan sebuah lagu. Nah kalau tadi di awal kita sudah sempat mendengar sampai jumpa di Makassar. Saya mau ke Mas Fajar, itu buat cerita tentang apa Mas Fajar? Itu sebenarnya ini karena kami kebanyakan orang bukan asli Makassar, cuma kami punya kenangan yang bagus di sini. Nah, itu hari kebetulan dibuatnya selama perjalanan teman-teman ke Makassar itu kurang lebih seperti itulah. Jadi ceritanya intinya kenangannya teman-teman soal kerinduannya terhadap kota Makassar. Apalagi kita yang biasa tinggal di sini terus tiba-tiba jauh dari Makassar. Nah, itu kurang lebih. Sampai jumpa di Makassar seperti itu ya. Mas Zul kemudian sebenarnya ini ciptaan siapa? Barengkah atau seperti apa? Untuk lirik awal sama melodi lirik itu Adi. Kemudian untuk proses penggarapan dan aransemen itu kita sama-sama untuk menggarap. Kemudian kalau saya tidak salah ingat ini ya yang sempat saya challenge Adi. Bilang Adi coba bikin lagu yang tentang Sudiang. Orang kan biasanya kan bercandaannya teman-teman di Makassar kan biasanya lebih baik ke Pare-Pare daripada ke Sudiang atau lebih baik ke Maros daripada ke Sudiang seperti itu. Jadi saya kasih challenge ke adik-adik gimana coba angkat sedikit tentang Sudiang. Jadi makanya kenapa dalam lirik Sampai Jumpa di Makassar itu ada kata Sudiangnya seperti itu. Kok nggak sampai jumpa di Sudiang Mas Adi? Karena supaya lebih umum saja. Lebih umum ya, bisa dinikmati sama semua masyarakat Kota Makassar seperti itu. Kita masih akan mengulik mengenai banyak lagi ciptaan-ciptaan karya dari kawan pencerita, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah.
Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Adi, Mas Fajar, dan juga Mas Sul dari Kawan Pencerita. Tadi kita mengulik seru sekali mengenai Sampai Jumpa di Kota Makassar. Kenapa namanya tidak Sampai Jumpa di Sudiang? Karena agar lebih bisa dikenal luas sama masyarakat Kota Makassar seperti itu. Lantas kemudian sejauh ini sudah manggung di mana saja Mas Adi? Kalau yang paling jauh mungkin kemarin di Surabaya ya. Surabaya. Di Surabaya, itu dalam rangka apa? Itu ada acaranya Super Musik. Ya, kami alhamdulillah lolos mewakili Kota Makassar untuk membawa lagu kami di sana. Gitu. Itu lagu-lagu original yang dibawakan juga ya? Iya, lagu-lagu kami. Oke. Apa saja upaya-upaya yang Anda lakukan untuk mempopulerkan Kawan Pencerita ini? Kalau upaya sebetulnya kami ada manajemen juga, kami koordinasi dengan manajemen bahwa bagaimana efektifnya mungkin mempromosikan karya kami, mungkin melalui sosial media, atau kami kirim press release kami ke radio-radio, itu sih. Karena sebuah karya tanpa penikmat rasa-rasanya ada yang kurang gitu ya. Kalau Mas Fajar pendapatnya seperti apa? Iya, kurang lebih sama sebenarnya sama Adi, cuma teman-teman semakin kesini itu lebih ini lagi lebih tertata lagi pergerakannya, karena sebelumnya teman-teman bergerak mandiri, cuma sekarang dikelola sama manajemen. Jadi upayanya teman-teman untuk mempromosikan karya itu dibantu dengan manajemen, ya termasuk juga sebenarnya dengan memproduksi merchandise. Jadi itu salah satu yang ngangkat upayanya teman-teman dari untuk mempromosikan karya-karyanya, seperti itu. Oke, menjadi sebuah anggota band beranggotakan 3 orang bukan hal yang biasa lagi kalau misalnya ada personil yang keluar atau bubar bandnya. Pendapat Mas Zul, bagaimana kemudian menyeimbangkan kesibukan masing-masing dengan kegiatan band? Yang paling penting sih sebenarnya yang pertama komitmen, yang kedua komunikasi. Yang kemudian tujuan sih, lebih ke tujuan kita untuk ngeband itu sebenarnya untuk apa, karena ketika kita sudah berbeda tujuan, menurut saya itu yang membuat kita untuk berbeda jalan. Tapi selama tujuan kita masih satu, masih sama, dan kita mau berkomitmen dan komunikasi, ya kenapa tidak. Saya yakin band tersebut mungkin akan bertahan lama, dan harapannya saya ya Kawan Pencerita ya mungkin sampai puluhan tahun ke depan sih sebenarnya. Komitmen dan komunikasi, menurut Anda Mas Adi, Kawan Pencerita ini sudah sukses tidak menjalankan hal tersebut? Untuk usia kami yang masih terhitung baru mungkin belum. Belum untuk kami masih punya cita-cita yang lebih jauh lagi daripada sampai sejauh ini, sampai detik ini begitu. Jadi ya seperti yang tadi Sul bilang, semoga kita bisa berjalan dengan usia yang lebih panjang lagi seperti itu, dengan komitmen konsisten yang lebih jauh lagi. Harapannya bisa puluhan tahun begitu ya ke depannya. Oke. Mas Fajar, lantas untuk Kawan Pencerita ini tadi dikatakan genrenya pop alternatif gitu. Ada tidak inspirasi band Indonesia atau internasional yang menjadi inspirasi Kawan Pencerita? Kayaknya kalau saya pribadi, kebanyakan lagu yang saya dengar dari kecil itu Sheila on 7. Jadi akhirnya musik-musik yang saya bikin, melodi-melodi yang saya bikin itu arahnya identik dengan musik-musiknya Sheila on 7. Nah kebetulan saya senang itu, Adi juga senang dengan Sheila on 7. Itu sih yang paling menonjol sebenarnya, Sheila on 7. Itu untuk band Indonesia. Kalau band luar kayaknya semua. Iya, maksudnya secara umum hampir semua saya dengar kalau band luar. Oke, kalau Mas Sul inspirasinya siapa? Kalau untuk Kawan Pencerita atau untuk pribadi bermusik awal atau? Untuk pribadi dan juga kemudian untuk Kawan Pencerita. Oke, kalau untuk saya pribadi, saya dulu awal bermusik, main gitar, kemudian kenal drum itu karena lihat video di YouTube Travis Barker, salah satu drummernya Blink
182. Kemudian untuk di kawan pencerita semenjak gabung saya sering lebih dengar Sheila on Seven, beberapa band yang sekarang seperti Perunggu, seperti Good Morning Everyone dan lain-lain. Kalau untuk di luar itu seperti Coldplay, seperti Maroon 5 dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi masing-masing punya inspirasi masing-masing dan kawan pencerita sendiri sebenarnya punya kiblat juga gitu ya, yaitu Sheila on Seven. Dari 8 karya yang sudah ditelurkan, semuanya mengambil bagian dalam menciptakan atau seperti apa, Mas Adi? Biasanya untuk lagu saya bikin materi awalnya, demonya, terus untuk penggarapannya kita kerjakan sama-sama. Kalau lirik sebagian besar diciptakan sama Mas Adi selaku anak sastra. Dan Adi juga mempercayakan gitu ke Mas Adi. Oke. Kita masih akan ngobrol banyak soal karya-karya dari kawan pencerita. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama menyaksikan salah satu video klip mereka, yaitu Malam, yang juga dibawakan oleh kawan pencerita. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Malam seperti ini, saat lampu kamar telah mati, di tengah gemerlap kotaku sendiri. Sunyi membawaku semakin dalam merasakan letih. Mampukah ku terus bertahan melawan hari? Ku tak sehebat itu, tak semua luka bisa ku tanggung sendiri. Mungkin ku hanya butuh hadirmu sejenak, meredakan semua luka yang tersisa. Berharap mampu memulihkan setiap rasa, dan semua kembali baik-baik saja.
bisa ku tanggung sendiri. Harap mampu memulihkan setiap rasa dan semua kembali baik-baik saja. Malam dari Kawan Pencerita, kita sudah sama-sama saksikan video klipnya. Saya ke Mas Adi, itu inspirasinya dari mana sih Mas? Sebetulnya kami Kawan Pencerita mencoba membuat lagu yang kan lagu-lagu sebelumnya itu vibes-nya happy, Positif. yang positive vibes gitu. Terus kami penasaran mau coba bikin salah satu lagu yang lebih mellow dikit lah, coba gitu. Lebih deep gitu dan Lebih dalam gitu ya. lebih dalam dan berkaitan juga temanya dengan yang kita mau usung dalam sebuah album nanti. Gitu. Oke, malam ini bercerita soal apa Mas Sul? Saya berarti. Iya. Saya kalau malam bercerita tentang seorang yang tinggal di kota, walaupun dalam keramaian tersebut ternyata dia sebenarnya merasa kesepian, merasa sendiri. Jadi walaupun kita berusaha untuk ingin membuat suasana hati kita untuk tetap ramai atau tetap ada orang di sekitar kita, tapi mau tidak mau atau kita akan tetap kembali ke merasa kesepian. Kita tetap merasa kesepian atau kita merasa sendiri, seperti itu. Itu kemudian cerita di balik hadirnya malam gitu ya. Dan banyak orang ingin mencari keramaian di kota, dan ternyata dalam keramaian itu tetap dia merasa sendiri, seperti itu. Jadi ketika datang ke kota inginnya rasanya ramai gitu, tapi ternyata kok walaupun ramai tetap rasanya sendiri gitu ya. Itu kemudian inspirasi dari terbentuknya lagu Malam. Saya ke Mas Fajar kalau gitu. Mas Fajar, bagaimana pandangan Anda soal musisi di Kota Makassar saat ini, Mas Fajar? Iya, karena kami aktif mulainya 2019, sejauh ini saya pribadi lihat pergerakan teman-teman di Makassar itu cukup masif, cukup bagus, cukup aktif, apalagi awal-awal kemarin pasca pandemi itu lumayan besar. Cuma kurangnya sepertinya kita jarang yang akhirnya bisa sampai keluar. Itu juga sebenarnya jadi pertanyaannya teman-teman di musisi Makassar, karena semua hal teman-teman berusaha untuk lakukan upayanya, mulai dari produksi lagu, bikin karya dan panggung mandiri. Cuma ya itu terasa masih kurang untuk ngangkat teman-teman di musisi Makassar. Oke, lantas kemudian bentuk dukungan seperti apa yang Anda butuhkan, Mas Adi, agar kemudian band-band di Kota Makassar ini dapat lebih berkembang? Salah satunya seperti Kompas TV tentunya, yang seperti ini ada programnya Kompas TV yang mengundang band lokal untuk mempromosikan karyanya, seperti itu. Mungkin yang dibutuhkan band-band di Makassar itu yang seperti ini, media-media, bagaimana media-media mensupport, entahkah itu dari media televisi, radio, ataupun sosial media, itu mungkin masih butuh lebih masif lagi gerakan-gerakan seperti itu di Makassar. Oke, kalau bentuk dukungan dari pemerintah kira-kira apa yang dibutuhkan, Mas Sul? Seperti ruang atau wadah seperti kayak macam event yang memang dalam event tersebut itu menampilkan musisi-musisi Makassar. Bukan hanya melulu musisi yang di Jakarta, boleh sih sebenarnya ada 1-2, tapi bagaimana pemerintah membuat event dan memang lebih membranding musisi Makassar dibanding band yang sudah terkenal, karena band yang sudah terkenal kan tidak perlu di branding lagi. Ya, bagaimana caranya pemerintah membuat event dan dalam event tersebut itu terdapat atau banyak musisi Makassar yang main, band Makassar, dan membrandingnya seperti itu.
Baik, jadi kemudian itu bentuk dukungan yang dibutuhkan baik dari pemerintah ataupun dari media dan juga bersama dengan masyarakat mendukung musisi-musisi lokal yang ada di Kota Makassar. Mas Adi, terakhir harapan ke depannya dan juga pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Iya, harapan ke depannya untuk kawan pencerita ataupun secara umumnya itu musisi di Makassar, yang seperti tadi openingnya Kak Linda bahwa berkarya itu tidak mudah, apalagi kita yang jauh dari ibu kota sebetulnya itu mungkin ada keterbatasan kita untuk mengakses media-media seperti orang-orang yang ada di Jawa, tapi dengan usaha mungkin kita sebetulnya bisa, apalagi sekarang sosial media itu sudah terbuka lebar, kita bisa mengakses tanpa batas. Jadi buat teman-teman yang mau berkarya, tetaplah berkarya dan jangan lupa kita coba mengusahakan lagi agar karya-karya kita bisa keluar dari lingkungan kita, begitu karya kita bisa lebih luas lagi seperti Baik, itu. luar biasa sekali. Mas Zul, terakhir mungkin buat masyarakat yang ingin mengundang kawan pencerita di event-event mereka bisa kemana? Teman-teman bisa kunjungi akun Instagram kami @kawanpencerita. Kemudian di situ sudah ada kontak HP boleh. Jadi buat masyarakat atau teman-teman yang ingin mengundang kami untuk perform, boleh langsung kontak via Instagram aja. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Zul, Mas Fajar, dan juga Mas Adi sudah hadir di studio Kompas TV. Kita nantikan karya-karya selanjutnya dari kawan pencerita. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.